double name. My eyes see your face, searching for a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama kita melanjutkan materi terhadap tugas yang pernah saya sampaikan pada minggu lalu ya. Pada kesempatan itu saya menyampaikan untuk meringkas daripada gugatan kontentius dan gugatan volunteer. Oleh karenanya saya sampaikan melalui pertemuan ini yang terhadap gugatan ya merupakan materi lanjutan. Oleh karenanya nanti kita akan menghadapi daripada aspek tuntutan hak maupun kewajiban maupun daripada sifat gugatan tersebut. Tanpa panjang lebar saya menyampaikan bahwa terhadap tuntutan hak seringkali dihadapi oleh seseorang. Oleh karenanya dapat diajukan melalui jalur litigasi, yakni ke pengadilan umum yang bersifat perdata dalam bentuk tuntutan hak. Nah, oleh karenanya tuntutan hak ini berupa persoalan yang mengandung konflik dan persoalan yang tidak mengandung konflik. Lalu saya sampaikan ya, tentu diatur dalam pasal 142 ayat 1 RBG, tentu rekan-rekan mahasiswa tahu ya, maupun pasal 118 ya ayat 1 HIR yang mana tuntutan sebagaimana gugatan perdata diatur dalam BW. Nah, hal ini merupakan tujuan guna memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan ya untuk mencegah agent rifting ataupun main hakim sendiri. Nah, oleh karenanya tuntutan hak di sini mempunyai kepentingan yang cukup point the action. Nah, jadi dalam hal tuntutan hak di sini permohonan dan gugatan ya, di sini yang bertitikkan pada tolak ada atau tidaknya sengketa. Jadi tuntutan hak ya yang mengandung sengketa di sini bisa merupakan sebagai gugatan. Kemudian di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Nah, dan oleh karena tuntutan hak tidak mengandung sengketa, maka dianjurkan dengan sebutan permohonan. Ya, oleh karenanya sebagaimana pihak, yakni pemohon saja, tanpa ada pihak selain atau selebih. Nah, oleh karenanya pada peradilan ya secara sukarela atau kita sebut dengan gugatan volunteer ya. Di sini volunteer jurisdiksi atau jurisdiction volunteer. Nah, di sini dalam hal memutus permohonan yang tidak ada unsur sengketa dan terdiri dari satu pihak saja. Nah, beda terhadap gugatan peradilan kontentius atau kontentius jurisdiksi atau jurisdiksio kontentius. Nah, atau kita sering menyebut daripada peradilan yang sesungguhnya karena sifatnya memiliki perkara antar dua pihak ataupun lebih. Nah, jadi jelas perbedaannya sebagaimana yang disampaikan. Oleh karenanya kontentius dan volunteer di sini ya saya mengutip daripada pendapat Abdul Qadir Muhammad ya. Nah, di sini menyatakan oleh karenanya pihak yang berperkara itu dalam kontentius ini terdapat dua pihak minimal ya. Sedangkan kalau volunteer ya artinya yang berperkara hanyalah satu pihak saja yang berkepentingan. Lalu bagaimana aktivitas di dalam hal pemeriksaan di pengadilan? Nah, pada dasarnya kalau di kontentius ya sebagai jurisdiction aktivitas pengadilan terbatas
pada yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak. Kemudian kalau volunteer secara jurisdictio di sini aktivitas pengadilannya dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas pengadilan bercorak pada administratif yang bersifat mengatur atau bahasa Latin administrative regulation. Nah, kemudian bagaimana kebebasan pengadilan dalam memeriksa? Kalau di contentious di sini pengadilan hanya memeriksa dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kemudian tidak berada di bawah pengaruh ataupun intervensi maupun tekanan dari pihak manapun. Nah, oleh karenanya pengadilan hanya menerapkan ketentuan hukum bersifat positif, ya. Nah, beda dengan jurisdictio volunteer. Di sini pengadilan selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal. Nah, oleh karenanya bagaimana kekuatan untuk mengikat keputusan pengadilan terhadap gugatan volunteer dan contentious di sini? Secara contentious, ya, pengadilan di sini memiliki kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Beda dengan volunteer. Di sini putusan pengadilannya mempunyai kekuatan mengikat bagi semua pihak, ya. Oleh karenanya di dalam hal ini, ya, saya memandang bahwa sebagaimana perbuatan hakim dalam peradilan, ya, sesungguhnya bisa dikatakan perbuatan di bidang administratif sehingga putusan merupakan suatu penetapan, ya, diatur pasal 272 RBG, kemudian pasal 236 HIR. Nah, bagi gugatan volunteer di sini pada umumnya tidak berlaku peraturan tentang BW ataupun diatur dalam buku keempat KUH Perdata. Namun pada RBG ataupun HIR hanya disediakan untuk peradilan contentious. Nah, oleh karenanya dalam penyelesaian perkara dalam peradilan contentious di sini bersifat putusan. Nah, namun perkara yang bersifat volunteer, ya, di sini bersifat penetapan. Kata kuncinya itu penetapan dan putusan. Nah, oleh karenanya saya beralih pada bagaimana menentukan isi gugatan. Jadi gugatan sama saja bentuknya surat. Jangan lupa surat. Oleh karenanya di sini, ya, harus dimaknai dengan secara memenuhi syarat sebagai surat, memenuhi sebagaimana kategori karakter, ya, seperti kita membuat surat pada umumnya. Ada tempat menandai identitas tanggal ataupun dan sebagainya, ya, perihalnya maupun substansinya. Namun saja di sini ditekankan adanya posita dan petitum. Oleh karenanya saya memaparkan bahwa kalau isi gugatan itu diatur di dalam pasal 8 RV, ya. Di sini seperti memuat para pihaknya tentu harus detail sesuai dengan identitas. Ada posita, fundamentum petendi ataupun middle fund is dan petitum sebagaimana sebutan tuntutan order web funded this made in the release and the parade conclude. Nah, di sini sebagaimana kita menulis daripada identitas para pihak, ya, tentu harusnya, ya, semampunya untuk kita mendetailkan daripada identitas secara literal, ya. Jadi misal di dalam para pihak ini kan dapat diketahui secara material dan formilnya. Jadi kalau secara material itu, ya,
pihak di sini yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Sedangkan formil ya secara tampil formal dan beracaranya di sini ya di depan pengadilan, penggugat dan tergugat serta diwakili oleh kuasa hukum. Nah, di sini kalau menyatakan identitas para pihak masing-masing ya, tentu tidak boleh ada ketetel ataupun ketinggal sama sekali. Mesti harus detail dan lengkap, seperti agama, pekerjaan, terutama alamat dan sebagainya. Nah, saya merujuk pada posita. Apa itu posita? Sebagaimana fundamentum patendi di sini ya, kita menguraikan atau mendeskripsikan ataupun mengargumentasikan ya daripada dalil-dalil penggugat yang menjadi dasar-dasar alasan ya gugatan penggugat. Nah, di sini di dalam hal memuat dua hal ya, uraian sebagai pokok, yakni dasar-dasar sebagai alasan yang mengkonkretkan ya mengenai fakta-fakta ataupun peristiwa maupun kejadian yang mendeskripsikan duduk perkara. Kemudian dasar-dasar ataupun alasan yang menjadikan uraian mengenai hukumannya, memuat hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Hubungan hukum itu dengan diletakkannya adanya substantif materi dan atau objek sengketa tersebut. Dan oleh karenanya kalau kita merujuk pada teoritis terhadap penyusunan posita, saya merangkum ada dua hal ya paling penting, yakni posita itu kategori substantif teoritis atau teori ya. Di sini secara penyusunannya posita tidaklah cukup hanya menguraikan mengenai peristiwa dan hubungan hukum menjadi dasar gugatan, jadi melainkan pelengkap ya yang perlu diuraikan sebagaimana mengandung filosofis ya peristiwa itu, kemudian hubungan hukumnya harus jelas dan konkret. Nah, kemudian posita individual secara ini sering terjadi ya di dalam hal memenuhi serangkaian teori. Dalam hal ini untuk menyusun suatu posita ya mesti telah memenuhi kualifikasi pandang yang sekira cukup untuk menguraikan peristiwa dan melengkapi hubungan hukum tanpa menguraikan kembali secara detail apa itu di dalam filosofis peristiwa maupun hubungan hukum tersebut. Nah, saya menguraikan petitum. Terhadap petitum sini apa yang dimohonkan oleh penggugat. Nah, sebagaimana kalau di ranah pidana dituntut ya, tuntutan hak. Nah, di sini agar di dalam putusan ya memiliki harfiah hasanahnya sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dimohonkan oleh di depan pengadilan. Nah, dalam putusan pengadilan petitum ini mendapat jawaban dalam amar ataupun diktum putusan pengadilan. Nah, jadi petitum gugatan haruslah dirumuskan dengan jelas dan cermat karena berimplikasi luas baik dalam proses persidangan maupun setelah putusan dimohonkan eksekusi. Jadi perumusan petitum ini ya harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan posita yang sebagaimana kita lakukan perumusan. Jadi setiap tuntutan ataupun petitum haruslah dapat dicarikan dasarnya untuk melengkapi posita ataupun dasar hukumnya. Nah, jadi kalaupun tuntutan ataupun petitum sebagaimana sifat primernya dan sifat subsidiarnya ataupun tuntutan penggantinya ataupun tuntutan alternatifnya
di sini ada pun perkara-perkara yang terkhusus seperti tuntutan primer dalam perceraian ya, menyatakan perkawinan ya, antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian, ataupun subsidiar ya. Tuntutan subsidiar ini menyatakan hubungan penggugat dan tergugat tidak dalam hubungan perkawinan yang sah. Misal itu adalah kategori sampel case yang saya sampaikan ya. Nah, sedangkan petitum primer dalam praktek dikenal adanya tuntutan pokok ya, ataupun tambahan. Jadi tuntutan pokok ini tuntutan yang langsung tertuju pada pokok perkara. Misal dalam pokok perkara perceraian, di dalam hal ini menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat di sini putus karena perceraian. Jadi dalam utang piutang menghukum tergugat membayar utang senilai value yang telah ditentukan kepada penggugat. Jadi tuntutan tambahan di sini sebagaimana untuk melengkapi tuntutan pokok. Misal tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara, tuntutan sebagaimana putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, ataupun with verbal dispute ya, tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa ataupun uang kosong. Nah, kita beralih pada kompetensi. Rekan-rekan sekalian sudah memahami ya pada semester sebelumnya. Jadi kompetensi ataupun kewenangan di sini terbagi atas dua, absolut dan relatif ya, ataupun kita sebut absolut atribut van Rechtpak. Kalau relatif ya, kompetensi relatif distribut van Rechtpak. Nah, saya menjabarkan sedikit kompetensi absolut sebagaimana kewenangan badan peradilan yang memeriksa jenis perkara secara absolut ataupun mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan baik dalam lingkungan peradilan yang sama seperti pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi yang sama-sama merupakan lingkup peradilan umum ya. Di sini peradilan yang berbeda. Oleh karenanya dalam lingkungan peradilan umum dengan pengadilan agama berada dalam lingkungan peradilan agama. Jadi kita harus bisa menentukan daripada kompetensi absolutnya untuk menjawab dari mana menentukan kompetensi untuk melakukan gugatan. Sedangkan kompetensi relatif di sini kewenangan yang nisbi. Di sini menyangkut pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan sejenis berdasarkan yurisdiksi wilayah hukum. Nah, di sini pengadilan berwenang mengadili perkara subjeknya ataupun objeknya pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Misal antar pengadilan negeri Jakarta Timur ya, kemudian pada subjek ataupun objek di pengadilan negeri Jakarta Selatan, maka kita harus menentukan yang berhak sebagaimana kompetensi relatif telah ditentukan ya, maka di situ yang mesti kita harus tentukan. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan juga ada yang disebut sebagai penggabungan gugatan ataupun kumulasi. Di dalam hal ini penggugat dan tergugat masing-masing ya terdiri dari satu orang ataupun lebih dalam sebagai pihak. Demikian tuntutan juga bisa satu tuntutan ataupun di dalam tuntutan gugatan. Apabila pihak terdiri dari satu orang atau tuntutannya lebih dari satu, maka disebut sebagai kumulasi ataupun penggabungan gugatan. Kumulasi sebagai subjektif dan objektif.
Kalau subjektif artinya pihaknya lebih dari satu sebagai subjek hukum. Syaratnya terhadap gugatan ataupun tuntutan yang diajukan haruslah ada hubungan erat antar subjek ataupun pihak ya yang menjadi keterkaitan erat. Secara kumulatif objektifnya penggabungan ini sekaligus dalam perkara ya dalam menentukan menggabungkan objektif pada umumnya disyaratkan untuk tuntutan yang memiliki hubungan erat satu sama lain. Kemudian kalaupun tuntutan ini suatu tuntutan gugatan tertentu secara khusus tentu harus diperiksa menurut acara biasa ya. Kemudian tuntutan yang tidak boleh digabungkan dalam satu gugatan. Nah, oleh karenanya memiliki kewenangan relatif ya dalam memeriksa salah satu tuntutan yang dijadikan sebagai gugatan dengan tuntutan lainnya. Di sini tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Ya, ada tuntutan tentang bizid tidak boleh diajukan bersamaan dengan tuntutan yang bersifat egendem atau dalam satu gugatan yang sifatnya memiliki pokok perkara yang sama. Dalam hal ini saya menyampaikan materi ya, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan mudah-mudahan bisa menjadi kontribusi yang aktif bagi rekan-rekan mahasiswa di dalam hal ini. Dalam suasana Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa. Baiklah, kalaupun ada yang ingin didiskusikan silakan menyampaikan melalui kolom komentar channel ini. Sekian materi yang disampaikan. Sampai jumpa kembali pada kesempatan pertemuan minggu depan ya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.